Ibadah kita saat ini adalah pesta kedua memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 2. Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang pertama sampai 10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1. Kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya
kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Kita baca secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 2 dan kita berdiri. Hallelujah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman bagi kita di hari Pentakosta yang kedua ini, pesta kedua peringatan hari Pentakosta. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus yang kedua, masih secara online. Yang kedua, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu Inang Nyonya Pak Pahan, Boru Napitupulu, Opung Hatigoran Boru dari Wik 2, dirawat di Rumah Sakit Ciracas. Andison Simanjuntak dari Wik 8 dirawat di Rumah Sakit Tasikmalaya. Rowli E.N. Boru Gultom dari Wik 8 dirawat di Rumah Sakit Melia. Amang T. Simanjuntak dari Wik 8 dirawat di rumah. Yang ketiga, sumbangan terdampak COVID-19. Gereja kita merencanakan pembagian sembako kepada jemaat HKBP Resort Cibubur yang terdampak COVID-19 tahap ketiga, yaitu bulan Juni ini, di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai 1. Adapun sumbangan itu sumbangan dari jemaat HKBP Cibubur untuk disalurkan kepada jemaat HKBP Cibubur. Bagi jemaat yang ingin memberikan donasi atau sumbangan, gereja siap menyalurkannya. Dan melalui warta ini, Gereja HKBP Cibubur mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan donasinya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, Partangyangan Week online akan dilaksanakan di hari Selasa dan Rabu di rumah masing-masing. Dimulai pukul 19.30 WIB atau 7.30 WIB. Demikianlah pengumuman bagi kita saat ini. Untuk informasi lainnya dapat diterima dari Sintua Week-nya masing-masing. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memperingati hari Pentakosta yang kedua ini. Kami lakukan ini karena kami merasa sangat penting Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga melalui ibadah ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur, karena dengan Roh Kudus-Mu kami dapat kuat menjalani hari-hari dan kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Di tengah-tengah pergumulan global saat ini,
di mana virus corona di sekitar kami, Tuhan, kami selalu berseru kepadamu agar kiranya Tuhan membantu dan menolong kami, sehingga kami tetap kuat, sehat, bahkan berdampak bagi orang lain, menjadi berkat meskipun di sekitar kami ada virus corona ini. Oleh karena itu kami mendoakan setiap orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat, khususnya di rumah sakit, baik sebagai tim medis, sukarelawan yang merawat orang-orang yang menderita COVID-19 ini, agar kiranya diberikan kesabaran, kesehatan, sehingga melalui kehadiran mereka, para pasien akan melihat Tuhan bekerja melalui mereka semua. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyapa kami, Engkau beserta dengan kami, sehingga melalui Roh Kudus-Mu kami diingatkan bahwa sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pekerjaan kami, baik yang dilakukan di rumah maupun dimanapun, Tuhan, buatlah pekerjaan kami berhasil. Buatlah Tuhan cita-cita, harapan, keinginan dan doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan dikabulkan oleh Tuhan. Buatlah keluarga kami semakin harmonis dengan stay at home, berada di rumah, bertemu dengan orang tua kami, bertemu dengan anak-anak kami, saudara-saudara kami, sehingga keharmonisan cinta kasih itu tetap ada di tengah-tengah keluarga kami. Anak-anak kami yang sedang studi, belajar, kuliah, berkati agar kiranya hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan, kepandaian memenuhi mereka, sehingga mereka menggapai masa depan mereka dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Kami juga tak lupa mendoakan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini lemah tubuhnya dan sakit. Tuhan, agar kiranya kami memohon bersama, sembuhkan dan pulihkanlah keadaan mereka. Khususnya jemaat Tuhan yang sakit saat ini, yaitu Inang Nyonya Pak Pahan Boru Napitupulu, Andison Simanjuntak, demikian juga Roli Borgultom, demikian juga Amang T Simanjuntak. Berkati, sertai mereka agar kiranya mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan untuk rencana ke depan, yaitu gereja Tuhan melalui jemaat-jemaat akan menyalurkan sumbangan bagi orang-orang yang terdampak COVID-19 ini di bulan Juni ini. Berkati dan sertai agar kiranya banyak jiwa-jiwa terketuk hatinya mendonasikan berkat-berkat Tuhan, menjadi donatur di tengah-tengah rencana indah ini, sehingga sudah saatnya saat ini menunjukkan kebaikan Tuhan melalui berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan selama ini. Oleh karena itu Tuhan, agar kiranya untuk jemaat Tuhan yang masih setia memberikan bantuan bagi yang terdampak COVID-19 ini, baik donatur maupun penyalurnya, kami doakan apapun yang dikerjakan selalu berhasil di dalam Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat yang taat, selalu memberikan persembahannya kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu, pelayanan demi pelayanan di Gereja-Mu HKBP Cibubur ini terus berjalan dengan baik, bahkan berjalan dengan konsisten, baik jarak jauh, baik online maupun tatap muka yang akan dilaksanakan selalu di dekade era COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Dan demikian juga Tuhan, kami mendoakan
untuk kebahagiaan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini, baik berulang tahun dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, agar kiranya dengan ulang tahun ini panjang umurnya dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, agar kiranya sapaan firman-Mu yang lembut itu yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rebeka Boru Utasoid, agar kiranya menggugah kami, menguatkan kami, dan mengingatkan bahwa Roh Kudus itulah yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami tidak takut menjalani hari-hari dan kehidupan kami. Kuatkanlah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Hari ini kita masih merayakan Pentakosta kedua, yaitu turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dalam sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidaklah kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang kekasih, kita merayakan turunnya Roh Kudus setelah 50 hari kebangkitan Yesus dari kematian. Dan sebelum Yesus ditangkap, Dia sudah menjanjikan kepada para murid untuk mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur atau yang biasa disebut dengan Parakletos. Dapat kita baca dalam Yohanes 16 pada ayat 4b sampai dengan 15. Yang tugas utamanya adalah yang berhubungan dengan pemberitaan Injil, yaitu untuk menginsafkan, untuk menyingkapkan, dan untuk membuktikan kebenaran Injil kepada dunia, dan untuk menyatakan akan penghakiman
yang akan datang. Pada saat sekarang ada banyak filsafat humanisme yang berkembang yang dapat menyesatkan pemikiran kita, yang dapat mempengaruhi iman kita. Seorang René Descartes, filsuf Prancis terkenal, dia mengatakan bahwa cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Inilah suatu ungkapan yang menjadi moto filsafat barat modern. Dengan kalimat itu Descartes mengajarkan bahwa untuk mencari kebenaran kita harus meragukan segala hal, termasuk keberadaan dirinya sendiri. Kita harus bisa membebaskan diri dari semua prasangka dan subjektivitas, karena hal itu bisa saja membawa kita pada hal yang salah. Bahkan sekalipun pikiran itu mengarah pada kesalahan, tetap saja hal itu disebut dengan berpikir. Jadi selama manusia masih berpikir, maka manusia dapat dikatakan ada. Entah sebagai manusia yang berpikir benar atau keliru. Itulah yang diajarkan filsuf dunia. Dari filosofi itulah pengetahuan dan teknologi berkembang. Lalu bagaimana kata Alkitab? Alkitab sendiri banyak menyebut tentang pikiran dan memandang hal itu penting untuk diperhatikan. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan bahwa sebelum kita mengenal Allah, pikiran kita disia-siakan. Pikiran manusia disesatkan. Karena itulah pikiran harus difungsikan dengan benar. Yakni yang pertama menggunakan pikiran untuk mengerti apa itu kitab suci. Kedua, pikiran adalah untuk mengasihi Tuhan. Dan bagaimana juga kita mengasihi sesama. Ketiga, pikiran harus difungsikan untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang positif. Dan melalui pikiran yang diterangi kuasa Roh Kudus jugalah kita dapat melihat peristiwa di balik logika, yaitu salib Kristus. Saudara yang kekasih, inilah yang akan ditekankan oleh Rasul Paulus dalam khotbah-khotbahnya tentang salib Kristus. Sekarang adalah zaman Roh Kudus, di mana orang-orang percaya yang mau memberitakan kebenaran Injil Kristus tidak sungkan-sungkan lagi atau tidak merasa takut. Orang dapat memberitakan Injil Kristus dengan gamblang, menyatakan imannya dengan tidak takut, karena pemberitaan itu bermaksud untuk berbagi, untuk menjadi berkat, dan pekerjaan itu dirasakan bahwa Roh Kudus yang menggerakkannya. Itulah kekuatan daripada Roh Kudus. Setiap orang percaya dimampukan untuk menyampaikan tentang Kristus yang disalib, yang membawakan keselamatan. Apa dan bagaimanapun pekerjaan kita, mari kita tunjukkan dengan sikap hidup, cara hidup kita, pola kepribadian kita, atau juga prinsip-prinsip hidup kita. Memberitakan Injil bukanlah karena pintar bicara, seperti layaknya orang yang berpidato, berapi-api, bukan karena kehebatannya mengolah kata-kata atau meyakinkan orang dengan cara menjelek-jelekkan agama lain. Atau sedang menggembar-gemborkan pengalamannya yang luar biasa, katanya dia sudah bolak-balik naik turun sorga. Apapun itu pengalamannya, tujuannya adalah untuk meyakinkan orang agar percaya kepada Kristus. Saudara, seorang penulis buku motivator terkenal, Zig Ziglar, menceritakan dalam bukunya yang berjudul God's Way is Still the Best Way, bahwa para kolega dan teman-temannya menanggapinya dan melarangnya jika ia membicarakan imannya di dalam Yesus kepada khalayak umum. Mereka yakin bahwa karir Ziglar akan segera tamat jika ia tetap nekat melakukan hal tersebut.
Namun ia memilih untuk menaati pimpinan Roh Kudus dan tanpa ragu menyatakan imannya kepada Yesus melalui kata-kata dan tulisannya yang akan disebarkan kepada banyak orang. Dan ia bersyukur untuk ketaatannya selama 30 tahun karirnya menjadi pembicara. Dia tidak perlu lagi minta job ke sana sini, tetapi justru orang-oranglah yang selalu meminta dan mengundangnya. Betapa berharganya hidup itu. Disitulah kita menghormati hidup karena mau dipimpin Roh Kudus untuk hidup lebih berarti lagi bagi banyak orang. Jadi bagaimana kita mau hidup kita ini lebih berharga, lebih berarti. Di dalam perikop ini Paulus dalam memberitakan Injil selalu mendapatkan tantangan dan hambatan. Baik dari pihak orang Yahudi maupun orang Yunani. Begitu banyak daerah yang sangat luas seperti di kota Korintus dalam perikop ini, Paulus memberitakan salib Kristus agar lebih banyak lagi orang untuk percaya dan menerima keselamatan. Mari kita telusuri pemberitaan Injil oleh Paulus di kota Korintus ini yang mendapatkan tantangan karena dia tidak sehebat dari ahli-ahli pidato untuk menyampaikan sesuatu kepada banyak orang pada waktu itu. Korintus sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal kota ini adalah kota metropolitan yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini. Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan yang tidak senonoh dan hawa nafsu. Paulus mendirikan jemaat Korintus ini selama 18 bulan pelayanannya. Dan ternyata di sana banyak orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang dulu sebagai penyembah berhala percaya kepada Kristus. Namun di kemudian hari ternyata ada terjadi perpecahan di dalam gereja yang masih muda ini, yang seharusnya perlu mendapatkan bimbingan dan pengajaran baik secara langsung ataupun surat menyurat yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Saudara yang kekasih, pada waktu itu telah terjadi perpecahan dalam jemaat yang menggolong-golongkan dirinya lebih hebat dari golongan yang lain. Ada yang mengatakan, kami ini golongan Paulus, kami golongan Kepas, kami golongan Kristus, kami golongan Apolos. Biasanya kalau perpecahan terjadi itu karena ada sifat superioritas ya. Ego yang tinggi, merasa diri hebat, merasa diri telah banyak melakukan pelayanan, perbuatan-perbuatan yang besar di dalam gereja itu. Dan inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus. Sebagian lagi mereka melawan Paulus dengan mengatakan, Paulus, kamu bukan ahli filsafat, bukan ahli pidato. Memang pada waktu itu orang-orang Korintus kebanyakan adalah kaum intelek yang pintar berpidato. Dan seolah-olah kelompok-kelompok ini merendahkan Paulus yang tidak sepasi mereka berbicara atau berpidato. Mereka adalah orang-orang sombong. Tahukah saudara, kalau ada orang sombong, itu sama seperti seseorang yang di atas puncak gunung. Dengan sombongnya dia mengatakan, ini orang kecil-kecil banget katanya. Semuanya saya lihat kecil-kecil sekali.
Padahal dia nggak sadar orang yang di bawahnya melihat dia pun kecil juga. Di sini Paulus tetap pada pendiriannya, mengingat kembali saat pertama dia ke Korintus, ada 3 hal yang menonjol dalam kepribadian Paulus. Yang pertama adalah dia berbicara dalam kesederhanaan. Mengapa? Karena dia memfokuskan Injil Kristus itu daripada penonjolan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang-orang yang pintar berbicara, orang-orang yang pintar bersilat lidah. Baginya Injil Kristus lebih mudah disampaikan dengan bahasa sederhana. Dan ini jugalah penginjil-penginjil dulu memberitakan Injil ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia ini. Dalam pengajaran seperti sekolah minggu menyediakan gambar-gambar atau visualisasi. Gambar-gambar Yesus, kematiannya disalib, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Yesus itu gembala dan banyak gambar-gambar yang dapat mendukung untuk memahami siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi yang menjadi sentris bagi Paulus adalah Yesus yang disalib, yang membawa keselamatan bagi dunia dan pribadi-pribadi. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa dia datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dia berbicara dalam ketakutan, artinya ketakutan itu lebih merupakan kecemasan dalam melakukan sebuah tugas. Saya pikir tidak ada seorang pun yang menghadapi sebuah tugas besar tanpa merasa gemetar. Dan dia akan melakukan tugas itu dengan sangat baik, penuh dengan tanggung jawab. Itu berarti sudah ada persiapan yang mendorong dia, spiritnya, semangatnya, saat kapan dia akan berbicara. Beberapa tahun lalu saya pernah diundang berkhotbah dan saya tidak mengetahui situasi, kondisi ataupun profesi jemaat ini. Ketika saya masuk ke rumahnya, saya sangat kecil di dalam rumah itu karena rumah itu seperti istana. Pada waktu itu khotbah adalah tentang betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah unta masuk ke dalam jarum daripada orang kaya masuk surga. Saya sudah kembang kembut, hati saya, waduh Tuhan ajari saya apa yang harus saya sampaikan. Tapi kekuatan daripada Roh Kudus mengajari hamba-hambanya ketika menghadapi seperti itu. Dan menyampaikan tanpa menyinggung, tanpa menyakiti. Dan ternyata kita harus bersyukur bahwa gereja tanpa orang kaya pun tidak akan dapat berkembang. Dan semua itu saling mendukung. Jika kita kaya, mari kita turut ambil bagian dalam memperlebar kerajaan Allah dalam berbagi. Itu sebabnya dikatakan bahwa pengkhotbah yang benar-benar efektif adalah dia yang jantungnya bertak keras saat dia menunggu untuk berbicara. Saudara, itulah kedua Paulus. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia merasa gemetar. Padahal dia adalah seorang pengkhotbah ulung. Tapi kenapa dia begitu cemas, dia begitu gemetar? Artinya di situ bukan dia karena takut untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi bagaimana supaya orang-orang dapat memahami firman itu dan menyingkap misteri yang ada pada firman itu untuk dapat dipahami. Dan yang ketiga adalah dia datang dengan hasil-hasil, bukan dengan kata-kata kosong semata. Khotbah-khotbah Paulus, kita lihat surat-suratnya, membuktikan kebenaran oleh roh dan kuasa, sehingga tidak ada yang dapat menyanggah dia. Semua doktrin, dogma, etika, dan moral, apapun yang menyangkut firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tidak dapat dibantah oleh siapapun.
Karena apa? Karena itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus. Dan dia adalah salah satu rasul yang paling besar di antara murid-murid Yesus, sebagai rasul yang banyak menuliskan dan mengungkapkan tentang kerahasiaan kerajaan Allah. Dan kata-kata yang dipakai adalah kata-kata pilihan dengan pembuktian yang paling kuat. Kata-kata yang membawa pembaharuan hidup. Kata-kata yang disampaikan yang dapat mengubah hidup seseorang. Menyadarkan orang lain dengan dosa-dosanya. Akhirnya orang dapat pencerahan yang baru. Pemikiran yang baru. Gaya hidup yang baru. Mungkin sebagai hamba Tuhan dan kita pengkhotbah banyak mengalami kendala. Ketika kita menyatakan yang benar, bisa saja jemaat tidak dapat menerimanya. Apalagi kalau khotbah itu seperti yang dikatakan oleh Yeremia bahwa firman-Mu itu bagaikan api. Maka akan ada orang yang tersinggung karena firman itu sangat menyentuh. Pernah ada seorang ibu karena khotbah itu sangat mengena. Lalu setelah ibadah selesai, dia mengatakan, aduh terima kasih ya Inang Pendeta khotbahnya. Tapi khotbah Inang Pendeta itu sangat memukul teman saya. Kena kali itu sama teman saya itu. Bukannya pada dirinya sendiri, tapi kepada orang lain katanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup kita ini adalah kitab suci yang terbuka, yang bisa dibaca orang kapan saja. Artinya totalitas hidup kita harus bisa menjadi cerminan bagi orang lain. Janganlah karena pola hidup kita tidak dapat diteladani. Orang yang melihat menjadi tidak tertarik pada kekristenan. Pernah seorang tokoh agama yang sangat terkesan dan meneladani khotbah Yesus di bukit. Dan semua filosofi yang Yesus ajarkan tentang kasih itu sangat luar biasa dia teladani dan dia imani dan dia lakukan. Tapi justru kenyataannya dia tidak menemukan pola hidup yang diajarkan oleh Yesus itu di tengah-tengah masyarakat orang Kristen. Akhirnya apa? Gagallah dia menjadi orang Kristen. Oleh karena itu bagaimana hidup kita menjadi sesuatu yang baru yang dapat menjadi cerminan bagi banyak orang. Paulus menjawab perkataan mereka bahwa ia berkhotbah bukan dengan hikmat manusia. Sebab Allah telah berfirman bahwa hikmat manusia itu sia-sia. Ia memberitakan Injil dan juga cara Allah menyelamatkan orang dengan berkhotbah tentang Kristus yang telah disalibkan, yang telah dibangkitkan kembali itu. Makanya kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Inilah sentris yang diberitakan oleh Paulus. Sekarang dan mengacu pada zaman Paulus, begitu banyak ahli-ahli filsafat yang memberikan kesaksian-kesaksian keliru. Tetapi di sini Paulus datang kepada mereka bukan sebagai ahli filsafat, melainkan sebagai saksi yang memberikan kesaksian tentang anak Allah yang telah mati untuk menebus dosa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kemarin kita dalam Partanyangan keluarga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Galatia 5, khususnya tentang buah roh. Ketika orang Kristen melakukan dan hidup di dalam buah roh, itu adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah. Maka ketika orang yang percaya, yang melakukan itu, itulah
yang menghormati hidup. Istilah hormatilah hidup adalah veneret vitam, yang menekankan untuk menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kita sudah diberikan hikmat untuk membedakan mana keinginan daging, mana hidup dalam roh. Dan marilah kita di zaman Roh Kudus ini lebih dan lebih lagi menyiarkan kabar keselamatan yang dari Kristus. Apa dan bagaimanapun keberadaan fisik kita, ketidakmampuan kita bicara dengan begitu hebat, seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, itu tidaklah menjadi alasan kita untuk tidak turut memberitakan keselamatan yang dari Kristus kepada dunia. Kita bisa memakai media, menuliskan beberapa kalimat atau sebuah renungan, atau kita menunjukkan sikap kehidupan kita. Baik itu di dunia maya, apakah itu di YouTube, melalui WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya, atau dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, kita adalah Alkitab yang dapat dibaca oleh orang banyak. Maka disitulah kita menerapkan dan menghidupi buah roh yang menghadirkan kasih, menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah dalam minggu ataupun kita merayakan Pentakosta yang kedua dan untuk seterusnya, bahwa Roh Kudus yang senantiasa mengajari kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita menghormati hidup dan mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin menuntun kehidupan kami. Terima kasih atas karya keselamatan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Di saat sekarang Tuhan ada banyak hal tantangan dan hambatan yang kami hadapi untuk memberitakan Tuhan yang disalib agar semua orang dapat percaya kepadamu dan menerima keselamatan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang sudah memberikan roh-Mu kepada kami. Untuk menguatkan kami, memberikan keberanian, menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Supaya melalui kehidupan kami menjadi cerminan, menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah di minggu-minggu Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus mengubahkan setiap hati orang untuk dapat melakukan yang terbaik, mengalami kehidupan yang baru, meninggalkan dan menanggalkan semua dosa-dosa keinginan dunia ini, agar kami Tuhan terus belajar dan hidup dalam kekudusan yang daripadamu. Ingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa selalu berpaut kepadamu, taat kepadamu. Ya Tuhan, di dalam masalah besar yang dihadapi dunia ini, dan juga negeri kami Indonesia ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan pada saat sekarang sedang menuju dalam era new normal. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui gereja Tuhan dan pribadi-pribadi menjadi saluran berkat, mendoakan, menghibur, dan memberikan kekuatan satu sama lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang telah memberikan kekuatan bagi kami. Dalam kelemahan kami dan apapun talenta yang Tuhan berikan bagi kami, pakailah kami untuk dapat bersama-sama melayani, untuk dapat dan turut melakukan memperlebar kerajaan Allah, menyatakan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh jemaat,
berkati seluruh parhalado dan berkati seluruh kegiatan pelayanan yang kami lakukan baik secara online, dan kami berharap pada waktu yang akan datang boleh kembali beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan yang sangat begitu kami rindukan, supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.